Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'd. Ikhwana fi din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita melanjutkan melanjutkan bahasan kita, yaitu menyebutkan tentang hadis-hadis yang menyebutkan tentang tanda-tanda hari kiamat, akan tapi yang sughra, tanda-tanda hari kiamat yang kecil. Setelah kita sebutkan beberapa hadis, di antaranya adalah hadis yang menyebutkan tentang tersebar luasnya perbuatan zina, kemudian juga tersebar luasnya muamalah riba. Selanjutnya hadis yang menyebutkan tentang orang-orang yang berlomba-lomba, berbangga-bangga, bermegah-megahan dengan masjid yang ia bangun. Setelah itu hadis yang menyebutkan tentang saling berdekatannya pasar. Dan beberapa hadis yang lain yang menyebutkan tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Akan tapi yang kita sebutkan ini bukan secara berurut, dengan kata lain bahwa terjadinya hal itu berurutan, tidak. Akan tapi kita sebutkan di sini secara acak, yaitu sesuai dengan hadis yang kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Di antara hadis selanjutnya, hadis yang menyebutkan tentang tanda-tanda hari kiamat adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu menyebutkan tentang banyaknya gempa. Di akhir zaman ataupun ketika sudah mendekati kiamat, maka di waktu-waktu itu sangat banyak terjadi bencana alam. Di antaranya adalah gempa bumi. Jadi yang kita sering dengarkan, baru dengar kemarin ada gempa bumi, kemudian apa? Dengar lagi, kemudian dengar lagi. Yang umurnya sudah 50 tahun siapa? Dulu pas kecil itu sering dengar ada gempa bumi ya? Seringan mana dulu sama sekarang? Sekarang ya. Artinya terus seperti itu. Semakin dekat dengan hari kiamat, semakin banyak apa? Gempa bumi tersebut. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga hadis yang lain yang semakna yang disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah taala. Yang akan kita bawakan adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam pernah menyatakan, la taqumus saah, tidak akan bangkit hari kiamat. Artinya kiamat tidak akan ditegakkan.
hatta tusiruz zalazil, sampai sudah banyak ataupun sampai apa? Ketika sudah banyak zalazil. Mana zalazil? Zilzal, itu apa? Gempa bumi. Kalau sudah sering, kalau sudah banyak sekali terjadi gempa bumi, sering sekali terjadi gempa bumi, ini sudah apa? Pertanda bahwa kiamat akan dibangkitkan. Jadi kalau kiamat dibangkitkan itu apa sih? Faedahnya apa? Bumi ini apa? Hancur. Siapa yang bisa menyebutkan keberadaan ataupun kejadian-kejadian yang akan terjadi ketika hari kiamat? Atau perlu anak tunjuk? Ya sekali-kali kalau taklim ditanya, ditunjukkan apa-apa ya. Kalau yang ngantuk jadi nggak ngantuk, yang perhatian jadi makin perhatian. Apa aja? Mas Slamet? Apa yang akan terjadi ketika hari kiamat? Apa aja? Rumahmu hancur, terus gunung dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala berterbangan. Apa lagi? Langit untuk apa lagi? Banyak sekali ya. Sesuatu yang sangat mengerikan. Sesuatu yang sangat mengerikan. Itu hari kiamat. Dan seorang muslim mungkin gak dapat hari kiamat. Seorang yang beriman kepada Allah mungkin gak dapat hari kiamat. Dapat gak mas? Dapat. Orang yang beriman kepada Allah dapat gak hari kiamat? Dapat. Tidak. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendapati hari kiamat. Karena dalam sebuah hadis yang pernah kita sampaikan bahwa ketika akan dibangkitkan hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala akan hembuskan angin dari arah Yatsrib yang mencabut nyawa-nyawa orang yang beriman kepadanya. Walaupun keimanan itu hanya sebatas apa? Sebatas apa? Sesuatu yang sangat kecil. Memiliki iman tapi sangat kecil. Dan kata lain ya masih yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, menyatakan kalimat la ilaha illallah tapi tidak pernah apa? Mengerjakan kewajiban-kewajibannya ataupun yang lain. Artinya masih memiliki iman tapi sangat kecil. Itu pun akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sebuah hadis disebutkan inna min syirarin nas man adrakathumus saah wa hum ahya. Sungguhnya orang yang paling jelek di muka bumi adalah orang-orang yang mendapati hari kiamat dalam keadaan mereka hidup. Dalam keadaan mereka hidup. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, kalau di muka bumi ini masih ada orang yang beriman kepada Allah, maka ketika itu belum dibangkitkan hari kiamat. Kenapa? Karena hari kiamat akan dibangkitkan untuk orang-orang yang sama sekali tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syiraril haq. Bahkan dalam hadis yang lain ketika apa? Sudah tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala di mana? Di mana? Di masjid, di rumah, di pasar? Di mana? Di muka bumi. Ketika sudah tidak terdengar lagi kata Allah Subhanahu wa taala disebutkan. Maka ketika itulah hari kiamat itu sangat dekat. Tapi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ana wasa'ah kahatain. Bahwa saya dan saya hari kiamat itu seperti ini. Artinya apa? Dengan jarak yang sangat dekat. Jarak ini tolak ukurnya dekat ini, tolak ukurnya adalah keimanan. Kalau masih ada hamba, kalau masih ada umat Rasulullah SAW yang beriman kepada Allah, maka apa? Belum dibangkitkan. Tapi kalau sudah tidak ada sama sekali yang beriman, nah itu
sudah sangat dekat. Kalau ini dekat dan sudah sangat dekat, tinggal apa? Dibangkitkan. Wallahu alam bissawab. Kita kembali kepada permasalahan bahwa di antara tanda-tanda hari kiamat adalah semakin banyaknya musibah, bencana alam, dan di antaranya adalah apa? Gempa bumi. Zilzal itu goyang, bumi digoyang. Bumi digoyang itu seperti apa? Pernah dapati gempa bumi? Goyangkan buminya, itu namanya apa? Zilzal, digoyang. Baik. Ini hadis yang keberapa? Ada yang pernah nyatet, ngitung? Atau hudurukum ka'adamukum? Hadirnya antum itu seperti enggak hadir? Hadir tak? Nasihat untuk pribadi dan untuk semua. Jihad adalah sebuah amalan yang sangat tinggi di dalam agama Islam. Dan di antara salah satu jihad yang memiliki keutamaan yang sangat tinggi pula adalah thalabul ilmi, adalah menuntut ilmu. Kenapa? Karena jihad bisayf dengan pedang yang dimaksudkan adalah intisarul haq, membela al-haq. Kemudian juga di antara maksud dari thalabul ilmi juga adalah apa? Intisarul haq, membela al-haq. Tujuannya sama, yaitu membela al-haq. Kita semua memahami, mengerti dan meyakini tentang keutamaan menuntut ilmu. Di antara salah satu hadis yang sangat masyhur, dan insyaallah semua kita paling tidak lebih dari 10 kali mendengarkan hadis tersebut. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sudah berapa kali antum mendengarkan hadis ini? Sering sekali ya. Mungkin hampir setiap antum daurah, setiap antum taklim ada yang menyampaikan apa? Hadis tersebut. Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dengan perbuatan ia tadi jalan untuk masuk ke dalam surga. Kita berangkat dari rumah, berusaha untuk menuntut ilmu. Ini namanya apa? Meniti suatu jalan, berjalan untuk menuntut ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia untuk masuk ke dalam surga. Tapi ini sebuah keutamaan menuntut ilmu. Sebuah keutamaan menuntut ilmu. Tetapi bagi seorang muslim, ketika dia mendapatkan keutamaan di sini tidak berhenti di situ. Artinya apa? Tidak jalan kaki di situ. Dia hanya membatasi dirinya hanya dalam masalah keutamaan menuntut ilmu. Ada satu langkah lagi, yaitu keutamaan untuk menyampaikan apa? Ilmu. Antum masya Allah sudah mendapatkan satu jalan, yaitu apa? Keutamaan menuntut ilmu. Tolong satu lagi langkah, melangkahlah satu lagi. Apa itu? Keutamaan untuk menyampaikan ilmu. Nah, caranya gimana? Keutamaan untuk menyampaikan ilmu supaya bisa mendapatkan keutamaan tersebut itu apa? Apa? Apa kira-kira? Mas Ahmad? Supaya bisa menggapai keutamaan yang satunya. Kita sudah mendapatkan keutamaan yang pertama, itu apa? Keutamaan menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita sesuai dengan apa? Janjinya. Taib. Artinya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi pahala atas amalan kita. Ada satu langkah lagi, yaitu keutamaan mendakwahkan ilmu, menyampaikan ilmu. Nah, ini belum kita apa? Belum semua kita mendapatkan hal tersebut. Nah, kita jangan berhenti di sini. Melangkahlah sekali lagi, satu langkah. Keutamaan untuk menyampaikan ilmu. Caranya supaya bisa menggapai keutamaan tersebut adalah ketika kita menuntut ilmu, qaidul ilm, ikatlah ilmu tersebut dengan tulisan,
ikatlah ilmu tersebut dengan hafalan. Pahamilah baik-baik ilmu tersebut. Kemudian baru kita bisa menyampaikan ilmu yang kita dapatkan. Banyak sekali keutamaan orang-orang yang menyampaikan ilmu. Di antaranya adalah ayat-ayat, hadis-hadis yang menyebutkan tentang pahala bagi orang yang menyampaikan apa? Petunjuk. Pahala bagi orang yang menyampaikan petunjuk. Kita menyampaikan satu kebaikan dikerjakan oleh orang tadi. Kita dapat pahala berapa? Dapat berapa? Pahala apa yang kita sampaikan dan pahalanya orang yang mengerjakan apa yang kita sampaikan. Orang tadi menyampaikan kepada yang lain. Orang tadi menyampaikan kepada yang lain. Kita dapat pahala tadi, dapat pahala orang ini, dapat pahala orang ini. Coba kalau kita menyampaikan kepada 10 orang. 10 orang setiap satunya menyampaikan kepada 10. Setiap satunya lagi menyampaikan kepada 10. Berapa pahala yang kita dapatkan? Banyak sekali kan? Nah sekarang kalau kita di sini berhenti kan nanggung. Tinggal satu langkah lagi. Antum apa? Mendapatkan meraih pahala yang begitu melimpah. Sehingga jangan nanggung. Kalau berjalan ya sisan kayak gitu toh. Kayak gitu. Ringkasnya, apa ringkasnya? Semakin semangatlah dalam menuntut ilmu. Jangan berhenti dalam satu langkah, tapi apa? Lanjutkan langkahmu untuk menyampaikan ilmu tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ketika antum mendapatkan keutamaan tadi, orang tua antum juga beruntung. Apa dalilnya? Tuh 2, 3, 4, 5 sampai ujung berapa? Ini bukan satu dalil aja. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas. Apabila seorang manusia meninggal, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Salah satunya apa? Waladun saleh yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan siapa? Orang tuanya. Antum beruntung, keluarga antum juga apa? Beruntung. Orang tua antum yang antum sayangi, yang antum cintai, yang antum banggakan. Bangga atau dengan orang tua? Harus bangga dengan orang tua antum. Mendapatkan apa? Keutamaan dengan antum menuntut ilmu. Mendapatkan keutamaan dengan apa? Antum belajar. Sehingga jangan ragu-ragu untuk apa? Mengarahkan putra-putri kita supaya menuntut ilmu din, supaya menuntut ilmu agama. Keberuntungannya sangat banyak, keutamanya sangat banyak. Mungkin sekarang susah, mungkin sekarang dapat problem ini dan itu, mungkin sekarang dapat bisikan dari sana sini dan seterusnya. Ketahuilah, kehidupan kita bukan hanya sebatas di dunia. Di dunia hanyalah sebatas apa? Tempat untuk mencari bekal. Nanti setelah itu baru kita akan merasakan. Nanti setelah itu baru kita akan mendapatkan apa yang telah kita dapatkan di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Selanjutnya di antara asyratus saah, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah kasratut tijarah. Terlalu banyaknya tijarah. Apa itu tijarah? Jual beli. Nah, cita-cita antum semua jadi pedagang ya. Apa antum semua sudah menjadi pedagang? Di antara tanda-tanda hari kiamat itu semakin banyaknya perdagangan. Bahkan kalau kita lihat sekarang semut pun dijual gitu ya. Semut pun dijual. Semakin banyaknya apa? Perdagangan. Semua yang bisa dijual. Ini semakin banyaknya perdagangan. Baik. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah taala, kemudian yang semakna juga dikeluarkan oleh Al-Imam Nasai dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rasul alaihi salatu wasallam pernah menyatakan, baina yadis sa'ah,
fasut tijarah hatta tusarikul mar'ah zaujaha fit tijarah. Di depan hari kiamat, apa di depan hari kiamat? Yaitu antara kiamat dan ataupun apa? Kiamat itu sudah sangat dekat ketika tersebar luasnya tijarah, perdagangan. Bahkan sampai seorang wanita bermusyarakah. Bermusyarakah itu apa? Kalau seperti kongsian barengan itu ya. Itu apa bahasa kita? Kerjasama. Sampai seorang wanita dan suaminya kerjasama dalam masalah apa? Tijarah. Ini juga termasuk dari tanda-tanda hari kiamat. Hatta tusyarik al-mar'ah zaujaha fit tijarah. Sampai seorang wanita bekerja sama dengan suaminya dalam masalah apa? Tijarah. Sudah ada belum di zaman kita? Sudah ada. Kalau di zaman Rasulullah SAW perdagangan itu siapa? Kaum laki-laki. Terus sampai sekarang berbalik. Yang berdagang siapa? Perempuan. Yang kulakan siapa? Bapak gitu kan? Kerjasama. Ini adalah tanda-tanda hari kiamat. Besar apa kecil? Kecil. Baik. Ini diantara tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dari sahabat Ibnu Mas'ud yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Jam 1. Ya, lanjut. 2 aja cukup ya. Banyak sekali, ada puluhan hadis yang menyebutkan hal tersebut. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Yang dhaif kita tinggalkan, kita ambil yang dihasankan oleh, yang disahihkan ataupun yang dihasankan oleh ba'dul ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ringkasnya bahwa sudah sangat dekat kita dengan hari kiamat, maka cepat-cepatlah berusaha mengumpulkan bekal sebanyak mungkin. Jangan sampai kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bekal kita masih sangat sedikit. Bekal kita belum mencukupi untuk apa? Akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum.